Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mendengar nama itu, mereka tidak bisa menjawab apa-apa. Di saat mereka ragu, sebuah suara muncul di belakang mereka. Iya, ternyata benar, itu saudara Aotian. Ucap Lin Gui yang muncul. Salam Tuan, ucap semua orang yang ada di sana sambil memberi hormat. Kamu siapa? Tanya Long Aotian. Aku Lin Gui, balas Lin Gui. Wah, ternyata itu kamu, sepertinya kekuatanmu telah meningkat jika kamu bisa berubah menjadi bentuk manusia, ucap Long Aotian sambil tersenyum. Hahaha, jangan terlalu memuji, kamu juga jauh lebih kuat dari dulu bukan? Balas Lin Gui sambil melihat ke arah Long Aotian. Mereka saling kenal, karena dulu baik Long Aotian dan ketiga murid lainnya, mereka pernah melihat 4 binatang suci itu, dan mereka juga lumayan dekat. Ayo masuk, kakak ada di dalam, ucap Lin Gui. Baiklah, kamu harus memberiku anggur bekonang yang enak, ucap Long Aotian. Hahaha, tentu saja, balas Lin Gui. Lalu, mereka berdua masuk ke istana laut sambil bercerita, dan bahkan banyak suku laut yang merasa aneh dan curiga akan hal itu, sejak kapan tuan leluhur mereka bisa dekat dengan manusia lain selain Lin Tian. Tetapi mereka tidak dapat memikirkan di mana masalahnya, dan hanya menatap kedua orang itu yang menghilang ke dalam istana. Di dalam istana, Lin Gui menceritakan kalau Lin Tian sedang dalam pelatihan, jadi untuk sementara, dia tidak bisa diganggu dulu. Long Aotian mengerti akan hal itu, dan dia tidak banyak bertanya lagi. Lin Gui langsung membawa dia ke meja yang penuh dengan makanan, dan juga anggur bekonang yang enak. Di sana, mereka bercerita dan makan bersama sambil tertawa. Hahaha, ngomong-ngomong, kemana si kucing kecil itu? Bukankah jika ada hal yang baru, dia pasti akan melakukan hal yang buruk lagi? Tanya Long Aotian. Tadinya memang seperti itu, tapi seperti yang bisa kita lihat, dia masih digantung oleh kakak Feng Er di gunung berapi, jawab Lin Gui. Wanita itu memang mengerikan, ucap Long Aotian sambil mengingat saudari keduanya, yang juga agak menakutkan jika wanita itu sedang marah. Kamu benar, terkadang, di balik sikap lembutnya, ada seekor singa betina yang siap menerkammu jika dia marah, balas Lin Gui. Aish, kucing yang malang, ucap Aotian, dia bisa membayangkan, bagaimana nasib bayi kecil yang sudah pasti disiksa oleh Feng Er. Di dalam kamar, Lin Tian masih duduk di tempat tidurnya, setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan menghela nafas lega, akhirnya, dia bisa menguasai teknik itu dengan sepenuhnya. Bagaimana kak? Tanya Lin Long yang datang ke arah Lin Tian. Oh, sudah berhasil, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Lalu dia menutup matanya sebentar, dan kemudian membukanya lagi, lalu dia menatap Lin Long dan berkata. Cobalah rasakan, tanya Lin Tian. Lin Long berusaha untuk merasakan tingkat kultivasi Lin Tian, tapi dari apa yang dia rasakan, Lin Tian hanya seperti manusia biasa, dan tidak ada ki yang mengalir dari tubuh Lin Tian. Aku tidak merasakan apapun, sepertinya kamu hanya seperti manusia biasa saja, jawab Lin Long. Hehehe, sekarang bagaimana? Tanya Lin Tian. Lin Tian sedikit menggerakkan tangan kanannya, lalu aura ki muncul di tubuh Lin Tian, dan itu yang membuat kaget Lin Long, bukan hanya ki saja yang keluar dari tubuh Lin Tian, tetapi apa yang dia rasakan juga. Kakak, sekarang aku hanya merasakan kalau kamu hanya berada di alam ilahi, tetapi tingkat berapanya, aku tidak dapat mengetahuinya dengan jelas, jawab Lin Long dengan ragu. Hehehe, teknik ini cukup bagus jika aku tidak ingin memperlihatkan kekuatanku, maka aku hanya seperti orang biasa, dan jika aku menggunakan teknik ini di tingkat ilahi, tapi orang tidak akan tahu bahwa aku berada di alam abadi bumi, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Teknik ini luar biasa, menurut perkiraanku,
Buku ini berasal dari dunia dewa, ucap Lin Long. Dunia dewa, seru Lin Tian sedikit agak termenung, dan kemudian memikirkan tentang dunia dewa, yang mungkin saja tempat di mana orang tua kandungnya berada. Kakak, kita hanya bisa maju selangkah demi selangkah, aku sangat yakin, kalau kita dapat menemukan mereka suatu saat nanti, ucap Lin Long menghibur Lin Tian. Benar juga, hanya itu yang dapat kita lakukan sekarang, balas Lin Tian. Kakak, apakah kita tidak pergi keluar untuk bersantai sebentar? Tanya Lin Long. Itu ide yang bagus, sekalian saja kita ajak Lin Gui pergi, dan mencoba makan makanan yang ada di sini, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Oh, baiklah, kakak bersiap-siap saja dulu, aku akan menunggu di luar, balas Lin Long. Dia kemudian berdiri, dan keluar dari kamar meninggalkan Lin Tian sendiri. Ya sudahlah, jika difikirkan juga, itu hanya akan menambah beban di hati, maka hal yang lain akan sangat sulit untuk dilakukan, karena kita hanya memikirkan hal yang itu-itu saja, ucap Lin Tian sambil berdiri, dan kemudian mengganti pakaian di sana. Lin Long yang menunggu di luar, dia bertemu dengan pelayan yang biasanya berada di sana. Lalu, dia mendekat ke pelayan itu dan bertanya, "Apakah kamu melihat tuanmu?" tanya Lin Long. "Aku tadi melihat tuan, kalau aku tidak salah, dia sedang makan bersama seseorang," jawab pelayan itu. Siapa orang itu, pria atau wanita? Tanya Lin Long dengan bingung. "Kalau aku tidak salah, namanya adalah Long Aotian," ucap pelayan itu dengan hormat. "Hah, Aotian?" seru Lin Long dengan kaget, dan setelah itu dia berpikir, kenapa orang itu berada di sini? Apa yang ingin dia lakukan di sini? Tanya Lin Long. "Kalau aku tidak salah juga, dia mencari Tuan Lin Tian," balas pelayan itu. "Hah, mencari kakak?" seru Lin Long dengan sedikit bingung, mengapa orang itu mencari kakaknya, padahal, kalau dia tidak salah, Lin Long juga sedang menjelajahi dunia ini untuk mencari pengalaman, serta berita tentang kehadiran Yimo. Apakah ada yang terjadi? Pikir Lin Long sambil mengerutkan keningnya. "Adik kedua, mari kita pergi," ucap Lin Tian yang baru saja keluar dari kamar. Akan tetapi, saat dia melihat Lin Long bersama seorang pelayan wanita, dia malah tersenyum. "Adik kedua, apakah kamu sudah mulai menyukai wanita?" tanya Lin Tian yang menggodanya. "Kakak ngomong apa sih? Aku hanya ingin menanyakan tentang Lin Gui saja," balas Lin Long, karena dia takut Lin Tian akan meledeknya lagi. "Oh, lalu, di mana Gui kecil sekarang?" tanya Lin Tian. "Dia sedang bersama Aotian, sepertinya dia sedang mencari muka," balas Lin Long. Mencariku?" seru Lin Tian sambil mengerutkan keningnya, tumben sekali saudara keempat seperguruannya mencari dirinya. "Baiklah, mari kita bertemu dengannya, kamu, tolong tunjukkan jalannya," ucap Lin Tian. "Siap tuan," balas si pelayan. Setelah si pelayan mengatakan itu, mereka lalu berjalan menuju ruang makan, dan dipimpin oleh pelayan tadi, sambil berjalan menuju ke tempat Lin Gui, Lin Tian juga menutup auranya dengan teknik yang telah dia kuasai itu, jadi, jika dilihat dari luar, dia hanya seperti orang biasa. Wanita yang melihat Lin Tian tidak memiliki aura dari seorang seniman bela diri, dia merasa aneh dan juga ragu. Padahal, dia adalah seorang seniman bela diri di tahap alam abadi bumi, setidaknya, walaupun orang yang berada di depannya seorang seniman bela diri, dia masih bisa merasakan ki yang keluar dari tubuh orang itu, walaupun tidak mengetahui tingkatan orang itu. Sungguh pria yang aneh, pikir pelayan itu. "Ayolah saudaraku, kita minum lagi, aku sudah lama tidak minum seperti ini," ucap Long Aotian. "Hahaha, iya, ini bagus juga untuk santai sejenak," balas Lin Gui dengan bahagia sambil minum. "Inilah hidup, anggur bekonang akan terasa enak jika dinikmati seperti ini," ucap Long Aotian sambil mengambil kendi anggur tersebut, dan langsung meminum semuanya. "Hahaha, bagus, itu benar, ini baru cara yang benar," ucap Lin Gui,
dia juga bertepuk tangan karena bahagia, ketika dia melihat cara Long Aotian meminum anggur seperti itu. Di ruang makan itu, mereka tertawa dan bercanda berdua, bahkan ada beberapa pelayan yang melihat itu merasa aneh, karena biasanya Lin Gui adalah orang yang sangat serius, dan bahkan akan tetap memasang wajah cuek apapun masalahnya. Dan setahu mereka, Long Aotian adalah murid dari Sekte Langit, dia juga salah satu 10 besar anak muda terkuat di benua tengah, namun itu dalam beberapa tahun yang lalu, telah dikabarkan juga bahwa, sikapnya juga sangat cuek, dan bahkan tidak segan-segan untuk menghancurkan orang yang menghinanya, walaupun hinaan itu hanya sedikit. Lin Tian dan Lin Long yang baru sampai di sana, mereka melihat dua orang yang sedang minum dengan bahagia, mereka berdua hanya bisa menggelengkan kepalanya, dia merasakan, kalau mereka berdua hampir memiliki hobi yang sama. Sebenarnya memang baik, jika Long Aotian dan Lin Gui sangat suka mabok, jadi wajar saja, jika dua orang pemabok bertemu, mereka pasti akan bahagia karena mendapatkan lawan minumnya. Kakak, sepertinya mereka begitu senang, ucap Lin Long sambil tersenyum. Mari kita biarkan saja dulu sebentar, ucap Lin Tian. Oh, baiklah, mari Kak, kita duduk saja di kursi itu sebentar, ucap Lin Long sambil menunjuk ke arah beberapa kursi, yang agak jauh dari meja tersebut. Ya udah, kamu pergilah duluan, dan tinggalkan saja kami di sini, nanti jika ada keperluan lain, kami akan memanggilmu, ucap Lin Tian ke arah pelayan wanita yang membawanya ke sini. Baiklah tuan, pelayan itu memberi hormat, dan kemudian berbalik untuk pergi dari sana. Lin Tian dan Lin Long duduk di bangku itu bersama-sama, dan mereka hanya melihat Lin Gui dan Long Aotian yang masih minum dengan gembira. Kakak, bukankah 10 bulan lagi akan ada pertandingan di benua tengah? Tanya Lin Long. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Tanya Lin Tian. Oh, tidak apa-apa Kak, jika aku tidak salah, pertandingan akan diadakan di sekte kita kan, ucap Lin Long. Benar, lalu, Lin Tian mulai agak aneh dengan pertanyaan Lin Long yang tiba-tiba saja membicarakan hal yang tidak pernah dia senangi itu. Biasanya, Lin Long ini lebih suka berlatih, dan tidak pernah peduli dengan hal-hal yang seperti pertandingan. Kakak, jangan melihatku seperti itu, aku hanya menduga bahwa, pertandingan itu sengaja diadakan di sekte, itu agar mereka mengetahui kekuatan kita, ucap Lin Long. Tunggu sebentar, mereka. Siapa maksudmu? Tanya Lin Tian. Ini hanya dugaan aku saja Kak. Mungkin ada pengkhianat di antara sekte super yang bekerja sama dengan Yimo, jawab Lin Long dengan serius. Oh, Lin Tian sedikit merenung dengan penjelasan Lin Long, jika memang benar begitu, bukankah itu berarti mereka akan mengendalikan sekte super, pikir Lin Tian. Benar juga ya, jika mereka ingin tahu, mari kita tunjukkan saja, ucap Lin Tian sambil tersenyum dengan misterius. Wow! Hai saudara kecil, kamu sudah selesai berlatihnya. Ucap Long Aotian sambil melihat ke arah mereka berdua. Saat Long Aotian melihat ke arahnya, Lin Tian tersenyum dan berdiri bersama Lin Long, lalu menuju ke arah meja Lin Gui dan Long Aotian berada. Kemudian dia duduk di kursi kosong di meja itu bersama Lin Long, dan kemudian dia melihat Long Aotian sambil tersenyum. Sepertinya kamu sangat senang di sini, saudara senior Aotian, ucap Lin Tian. Hahaha, tentu saja, aku menemukan teman lama yang bisa diajak minum, itu sangat menyenangkan bukan, balas Long Aotian. Hahaha, bukankah itu sudah kebiasaanmu? Oh iya, ngomong-ngomong, ada apa saudara senior mencari aku? Tanya Lin Tian. Itu, Long Aotian mulai agak serius. Dia lalu duduk dengan benar, dan kemudian menceritakan masalahnya, itu agar Lin Tian bisa membantunya. Di keluarga naga mereka, itu akan ada pembukaan alam rahasia di sana, jadi, setiap pemuda dan pemudi dari keluarga mereka, itu akan membawa satu orang bersama mereka untuk masuk ke dalam ruang rahasia. Dan kebetulan sekali, tahun ini adik Long Aotian yang bernama Long Mei,
itu akan ikut masuk ke sana, tetapi orang tuanya khawatir tentang anak perempuan mereka, lalu orang tuanya segera meminta dirinya untuk mencari seseorang yang usianya di bawah 20 tahun, itu untuk membantu adiknya. Long Aotian tidak mempunyai banyak kenalan atau teman yang seumuran seperti itu, tetapi secara kebetulan, dia ingat kalau Lin Tian sudah keluar dari sekte, jadi, dia memutuskan untuk meminta Lin Tian agar bisa membantunya, apalagi, kekuatan Lin Tian ini sangat kuat, dan bahkan melebihi pemuda yang ada di sana. Lalu, berapa lama kita berada di sana saudara senior? Tanya Lin Tian. Dia mengerti maksud dari saudara keempatnya ini, yang datang meminta bantuan kepadanya, tentu saja dia tidak menolaknya, tapi ada masalah lain, yaitu, dia harus pulang di saat pertandingan akan dimulai. Kamu tenang saja, itu tidak lebih dari 10 bulan, jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang pertandingan antar benua itu, percayalah padaku, keluarga kami juga ikut bagian dari pertandingan itu, ucap Long Aotian yang mengetahui apa yang dikhawatirkan oleh Lin Tian. Baiklah, saudara keempat, aku akan ikut bersamamu ke keluarga naga, balas Lin Tian dengan tegas. Hahaha, terima kasih adik, ucap Long Aotian. Itu tidak masalah, lalu, bisakah kamu menceritakan apa yang kamu dapat selama ini? Tanya Lin Tian dengan serius. Oh, baiklah. Long Aotian mengangguk, dan mulai menceritakan apa yang dia dapatkan. Dia pergi ke benua utara pada saat itu untuk mencari berita, dan benar saja, ada beberapa keluarga kecil yang tiba-tiba saja menjadi kuat dalam waktu yang sangat cepat. Setelah dia menyelidikinya, ternyata mereka mendapatkan kekuatan itu dari Yimo, jadi, dia menghancurkan seluruh keluarga yang dia temukan, dan juga telah terbukti melakukan kontak dengan Yimo. Dengan identitasnya sebagai Raja Perang dengan menggunakan wajah palsu, dia menghancurkan beberapa pasukan yang berada di bawah pengaruh Yimo. Setelah itu, dia juga mulai pergi ke beberapa ruang rahasia, untuk mengumpulkan barang-barang berharga untuk sekte mereka. Masih ada satu lagi yang ingin aku katakan, ucap Long Aotian dengan serius. Apa itu? Tanya Lin Tian. Pertandingan yang akan dimulai kurang dari setahun lagi, mungkin akan ada beberapa orang di sana yang melakukan penilaian kepada sekte kita, ucap Long Aotian. Berarti maksud saudara, apakah pikiranmu sama dengan pikiranku dan Long kecil, ucap Lin Tian sambil menghadap ke arah Long Aotian. Iya, karena pada biasanya, pertandingan seperti itu akan diadakan di sekte terkuat, sedangkan sekte kita, adalah sekte yang terlemah dari keempat sekte lainnya, tapi sekarang, itu telah menjelaskan kepada mereka bahwa, mereka masih waspada kepada sekte kita, tetapi kenapa juga harus bersembunyi? Mari kita berikan sedikit pertunjukan kepada mereka jika saatnya telah tiba, ucap Lin Tian sambil tersenyum dengan misterius. Hahaha, sepertinya kamu sudah mempunyai rencana juga ya, balas Long Aotian. Begitulah, ngomong-ngomong, kapankah kita akan berangkat? Tanya Lin Tian. Oh, kita akan berangkat 2 hari lagi, ruang rahasianya akan terbuka 5 hari lagi, dan kita juga tidak usah terburu-buru dengan menggunakan arai teleportasi dari sini, karena kita akan langsung menuju ke keluarga naga dulu, ucap Long Aotian dengan penuh percaya diri terhadap Lin Tian. Saudara senior, ini, seru Lin Tian dengan kaget. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.